PT Freeport Indonesia adalah perusahaan penambangan tembaga dan emas beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Wilayah proyek membentang dari dataran tinggi hingga daerah estuari dengan berbagai fasilitas penunjang. Saat ini, setiap hari PT Freeport Indonesia menambang sekitar 220.000 ton biji. Biji diproses secara fisik dengan proses pengapungan di pabrik pengolahan biji untuk memisahkan mineral-mineral berharga dari batuan. PT Freeport Indonesia tidak menggunakan sianida dan merkuri dalam proses pengolahan bijinya. Sisa hasil dari proses pengolahan biji disebut tailing. Tidak terdeteksi adanya sianida, merkuri, dan uranium dalam tailing. Mineral tembaga, emas, dan perak dalam produk disebut konsentrat. Dikirim ke pelabuhan melalui jalur pipa. Produk yang sudah kering diangkut menggunakan kapal ke pabrik peleburan tembaga atau smelter. Tailing dari pabrik pengolahan biji dialirkan melalui sistem sungai Agawagon Otomona. Tailing diendapkan pada daerah pengendapan di antara dua tanggul yang disebut Mouth ADA. Panjang tanggul kurang lebih 50 km dengan jarak antara kedua tanggul bervariasi dari 2 sampai 5 km. Tanggul ditinggikan dari waktu ke waktu sesuai tingkat laju sedimentasi dengan metode pembangunan ke arah luar. Mouth ADA ini akan digunakan sebagai tempat untuk mengendapkan tailing hingga masa penutupan tambang. Kota Timika yang terletak di sebelah barat Mouth ADA pada beberapa tahun terakhir ini berkembang dengan sangat pesat. Jumlah penduduk pada tahun 1996 adalah sebesar 55.000 jiwa dan telah menjadi lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 2005, yaitu dengan laju pertambahan penduduk lebih dari 10% per tahun. Kota Timika dipisahkan dari aliran tailing oleh dua buah tanggul, aliran sungai Aikwa dan kolam-kolam air dekat bandara. Untuk meningkatkan pengendapan tailing di dalam Mouth ADA, usaha-usaha yang dilakukan dengan melibatkan kontraktor lokal adalah memisahkan sungai Aikwa dari alur sungai Otomona yang mengangkut tailing, menanami daerah endapan baru tailing dengan tanaman yang mempunyai perakaran ekstensif seperti rumput Brachytes carca dan mangrove Soneraceae cassiolaris. Cara ini disebut bioretention. Membelokkan aliran tailing masuk ke dalam pulau-pulau rumput sehingga sedimen dalam aliran terperangkap dan mengendap. Cara ini disebut fillback swarm depression. Membangun ground seal pada aliran cabang-cabang sungai untuk memperlambat arus aliran. Membangun groin atau creep dari pinggir tanggul ke arah dalam. Dengan demikian aliran tailing akan menjauh dari tanggul. Untuk mempersiapkan berbagai bentuk pemanfaatan lahan tailing menuju pasca tambang, maka dilakukan berbagai percobaan cara-cara reklamasi di Pusat Pengembangan Reklamasi Tailing Maurujaya, Milpos 21. Percobaan yang dilakukan di sini meliputi uji kelayakan tumbuh berbagai jenis tanaman pertanian, tanaman kehutanan, pengembangan usaha peternakan sapi, dan budidaya ikan air tawar. Kandungan logam pada hasil panen dari lahan tailing dipantau secara seksama dan kontinu. Analisis laboratorium menunjukkan akumulasi logam cukup rendah dan hasil panen aman untuk dikonsumsi. Penerapan reklamasi lahan tailing dalam skala besar di lapangan dilakukan di daerah pengendapan tailing tidak aktif yang terletak di dalam daerah tanggul ganda, meliputi penanaman tanaman penutup tanah, penanaman tanaman asli setempat, penanaman tanaman hutan cepat tumbuh, penanaman tanaman budidaya pertanian, pengembangan peternakan sapi, pengembangan budidaya perikanan air tawar. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, sebagian besar lahan tailing di dalam daerah tanggul ganda ini akan telah direklamasi menjadi lahan produktif. Sebagian lahan tailing lainnya akan menjadi hutan alami melalui proses suksesi alami. Suksesi alami diawali oleh tumbuhnya tanaman pionir jenis rumput, semak belukar, pohon, dan selanjutnya berkembang menjadi hutan muda dalam waktu sekitar 10 tahun.
Proses suksesi alami pada lahan tailing berlangsung relatif cepat. Dari sejumlah 20 jenis tanaman pada tahun pertama menjadi sekitar 500 jenis pada tahun ke-15. Ini menunjukkan bahwa kondisi lahan tailing dapat pulih kembali secara alami tanpa campur tangan manusia. Bila diperlukan, manusia dapat membantu mempercepat proses suksesi alami. Di dalam daerah Mod EDA, pengendapan tailing akan berlangsung hingga berakhirnya operasi penambangan. Di antara aliran-aliran yang dikelola secara aktif ini, akan terbentuk pulau-pulau rumput dan lahan basah atau wetland. Tailing yang mengendap di daerah muara dan estuari membentuk delta dan hamparan daratan baru. Endapan tailing baru ini akan segera ditumbuhi oleh mangrove jenis pionir seperti Soneraceae dan Avicennia. Melalui proses suksesi alami dan dipercepat dengan penanaman bibit mangrove, maka dalam kurun waktu sekitar 10 tahun akan terbentuk hutan mangrove muda yang tidak jauh berbeda dengan hutan mangrove di sekitarnya. Sebelum masa penutupan tambang, akan dikaji pilihan-pilihan optimum pengelolaan Sungai Otomona. Sungai ini kemungkinan dapat tetap mengalir di dalam Mod EDA atau dialihkan ke Sungai Kopi yang bermuara di Sungai Minajerwi. Opsi yang akan dipilih ditekankan seminimal mungkin terjadinya dampak terhadap lingkungan dan sosial. Pada saat penutupan tambang, tailing yang mengendap di seluruh Mod EDA sesuai ukuran butiran tailing akan membentuk 4 zona, yaitu zona atas, zona tengah, zona bawah, dan zona estuari. Tailing yang mengendap di zona atas mempunyai ukuran butir antara kasar sampai medium sehingga kelembapan tanahnya rendah. Sebagian daerah ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi hutan tanaman industri dengan tanaman casuarina, matoa, albizia, lamtoro, dan tanaman hutan cepat tumbuh lainnya. Sebagian lahan lainnya melalui suksesi alami menjadi hutan tanah kering. Di zona tengah, tailing yang mengendap mempunyai ukuran butir medium sampai halus sehingga kelembaban tanahnya tinggi. Sebagian dari daerah ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan produktif untuk budidaya tanaman pertanian semusim, tanaman perkebunan, tanaman hutan industri, padang pengembalaan ternak sapi, dan perikanan air tawar. Daerah ini pun berpotensi untuk berkembang menjadi pemukiman penduduk dan tempat wisata. Sebagian lahan lainnya melalui suksesi alami akan menjadi hutan dataran rendah. Di zona bawah, tailing yang mengendap mempunyai ukuran butir campuran antara medium, halus, dan sangat halus. Daerah ini cenderung tergenang secara permanen, karena itu berpotensi untuk berkembang menjadi perikanan air tawar sistem rawa, lahan basah atau wetland, suksesi alami hutan rawa, hutan sagu, dan hutan nipah. Di zona estuaria, tailing yang mengendap mempunyai ukuran butir bervariasi dari halus sampai sangat halus dan bercampur dengan sedimen alami juga pasir laut. Proses pembentukan delta-delta dan daratan-daratan baru yang berlangsung sejak operasi tambang akan terus berlanjut pada masa pasca tambang. Proses suksesi alami mangrove pun akan terus berlangsung di daerah ini hingga menjadi hutan mangrove alami. Beragamnya potensi pemanfaatan lahan di Mod EDA secara menyeluruh akan membentuk satu kesatuan ekosistem lahan tailing yang mantap dan pemanfaatannya bersifat berkelanjutan. Kelak masyarakat Papua dapat memanfaatkan lahan tailing ini untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lahan tailing di samping dapat dikonversi menjadi lahan produktif, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai bahan galian C, beton untuk jalan dan jembatan, struktur bangunan, bahan baku semen, kaca, dan lainnya. Potensi pemanfaatan ini mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, terutama di daerah Papua bagian selatan, di mana pasir dan kerikil masih harus didatangkan dari daerah luar Papua. Pada masa pasca tambang, Kota Timika akan berkembang menjadi kawasan pemukiman yang sangat padat. Kelak kota ini dapat menyatu dengan daerah Mod EDA. Seluruh potensi pemanfaatan lahan tailing yang ada, kelak akan dapat digunakan oleh masyarakat Papua.
Tailing selalu terbentuk pada setiap operasi penambangan dan pengolahan mineral. Tailing tidak beracun dan merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan. Lahan tailing seperti lahan lainnya dapat diubah menjadi lahan produktif dan hutan sehingga bermanfaat secara ekonomi dan ekologi. Pemanfaatan akhir daerah pengendapan tailing akan ditentukan secara bersama oleh pemangku kepentingan.